Assalamualaikum teman-teman, welcome to my channel. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya agar channel ini terus berkembang. Selamat menikmati novel Anda. Belum nah, tapi kata kadek resepsionis, ganteng banget nah, kayak Tom Cruise, mata birunya katanya bisa menghipnotis nak, jawab Bu Sri menggebu-gebu. Aku hanya mangguk-mangguk mendengarkan sembari mengoleskan lipstik di bibirku. Nanti semua manajer meeting sama dia di lantai 3. Kalau sempat saya akan curi fotonya buat kalian, kata Bu Sri lagi sambil memandang aku dan Mbak Ratna. Aku sebenarnya kurang tertarik dengan petinggi-petinggi kantor. Selain karena mereka tidak terjangkau oleh aku yang hanya karyawan biasa, mereka juga kadang sombong, membuat aku ilfeel. Jam menunjukkan pukul 9. Aku sudah selesai dengan make upku dan Bu Sri sudah berangkat ke ruangan meeting yang ada di lantai 3. Aku mulai pekerjaanku yang sudah menumpuk di atas meja. Aku input semua laporan dari receiving dan juga resepsionis. Karena sibuk bekerja sampai aku tak sadar jam sudah menunjukkan pukul 11.30. Perutku mulai keroncongan. Mbak Ratna, ntar makan di pantai yuk, ajakku kepada Mbak Ratna yang sedang asik mengetik di komputernya. Jangan makan di pantai sayang, kita makan di kantin aja, lauknya lagi enak tuh, ada soto tahu, jawab Mbak Ratna tanpa menoleh kepadaku. Baiklah kalau begitu, masih setengah jam lagi Mbak, tapi Dinar udah lapar banget. Ya udah minum dulu sana, ganjel pakai air, sahut Mbak Ratna. Mbak, Bu Sri rapat apa ya sampai hampir 2 jam belum balik? Biasa Nar, CEO baru pasti banyak tanya sama banyak maunya biasanya. Aku manggut-manggut sambil minum air yang disodorkan Mbak Ratna padaku. Terdengar suara sepatu berkeletak-keletuk di tangga karena ruangan akunting pas berada di bawah tangga lantai 3, jadi suara orang turun atau naik akan terdengar jelas. Nah, Tunar kayaknya Bu Sri dan manajer divisi lain kayaknya udah balik, kata Mbak Ratna padaku. Iya Mbak, siap-siap deh denger gosip baru nih, hehehe, sahutku. Aku kembali mengerjakan pekerjaanku karena terdengar suara manajerku yang kian mendekat. Benar saja, selang beberapa menit aku mulai mengetik, terdengar suara pintu dibuka. Manajerku sepertinya berbicara kepada seseorang. Orang tersebut masih belum masuk dari pintu yang telah dibukakan oleh manajerku, Bu Sri. Silakan masuk Pak, ini ruangan akunting, kata Bu Sri kepada orang tersebut yang aku duga mungkin manajer divisi lain. Aku tetap tidak menoleh ke depan di mana letak pintu dan orang-orang yang baru masuk itu berada. Aku memilih acuh dan tetap mengerjakan pekerjaanku. Sampai akhirnya Mbak Ratna di sebelahku menyenggol sikuku. Aku menoleh kepada Mbak Ratna yang sudah berdiri di sebelahku. Aku mengerti keadaan ini. Aku pun buru-buru berdiri namun tetap tertunduk. Lalu Bu Sri yang ada di tengah-tengah kami berkata, ini CEO kita yang baru anak-anak, kenalkan namanya Pak Malik Dawson. Beliau adalah putra dari Pak Adam Dawson dan Pak Malik ingin bertemu dengan setiap karyawan yang bekerja dengannya. Jadi beliau berkunjung ke ruangan kita, kata Bu Sri panjang lebar. Aku sedikit penasaran, lalu kutegakkan kepalaku untuk melihat rupa CEO yang baru. Dan saat kutegakkan kepalaku, dek, mataku bertatapan dengan matanya. Tidak mungkin batinku. Tatapan mata itu, wajah itu, bibir itu, beli senja gumamku. Senja, kulihat dia seperti senjaku dalam balutan yang lebih dewasa. Tanpa aku sadari air mataku hampir jatuh. Aku begitu kaget sampai lemas rasanya lutut ini. Aku bertumpu pada Mbak Ratna temanku. Seketika semua gelap. Aku membuka perlahan mataku, tercium aroma minyak kayu putih dari hidungku. Aku melihat sekeliling, di mana ini batinku. Seingatku tadi aku masih di ruangan kantorku. Aku berusaha bangun tapi kepalaku masih agak berat rasanya. Dinar, kamu sudah bangun? Tanya Mbak Ratna yang tiba-tiba muncul dari ruangan sebelah yang hanya disekat oleh tembok tanpa pintu. Dinar di mana Mbak? Tanyaku pada Mbak Ratna yang mendekati aku lalu membantu aku untuk duduk. Ya ampun Nar, kalau Mbak tahu tadi kamu selapar itu, Mbak gak akan pelit bagi cemilan Mbak sama kamu. Mbak jadi ngerasa bersalah saat kamu pingsan. Kamu gak dapat sarapan ya Nar? Kata Mbak Ratna panjang lebar sembari memberi aku segelas air putih. Pingsan? Tanyaku pada Mbak Ratna. Iya, kamu pingsan tadi pas Bu Sri memperkenalkan CEO baru kita.
Dek, iya aku ingat CEO baru, tapi yang aku lihat tadi beli senja. Apakah Tuhan mengembalikan senjaku? Apa beli senja kembali batinku? Heh, kok malah ngelamun? Minum airnya biar enakan tuh kamunya, tegur Mbak Ratna membuyarkan lamunanku. Iya Mbak, jawabku lalu meminum air yang ada di tanganku. Kata Bu Sri tadi kamu boleh pulang Nar kalau memang kurang enak badan. Dinar gak apa-apa Mbak, udah enakan ini. Jangan maksain Nar, kalau kamu gak bisa pulang naik motor, kamu pesen ojek online aja dulu. Ini barang-barang kamu sudah Mbak bawa turun. Setelah aku perhatikan sekeliling, aku baru menyadari ternyata aku ada di lantai 1 di ruangan kesehatan yang disediakan oleh hotel untuk tamu maupun karyawan yang sakit. Gimana, kamu mau pulang naik apa? Tanya Mbak Ratna lagi.